Imam Tabrani meriwayatkan juga lafzuhu asyhadu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami'tuhu sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi dan bahwasanya aku telah mendengar. Maksudnya dia meyakinkan, sungguh benar-benar aku telah mendengar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya mengukuhkan bahasanya yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang benar. Bukan sekedar benar semua yang disampaikan kalau dari Nabi benar akan, tapi ini ada sesuatu yang luar biasa. Sampai pakai kata asyhadu. Inna awwalan nasi, sesungguhnya pertama kali orang yastadhillu fi dhillillah, yang nanti mencari perlindungan, naungan di bawah naungan Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Orang-orang yang mencari naungan dan mendapatkan naungan, bayangkan dulu agar Anda merasa rindu untuk mendapatkan naungan tersebut padang mahsyar, yang bumi ini akan disulap, dirubah oleh Allah menjadi satu hamparan putih yang sudah tidak ada tapal batas, tidak ada tanda-tanda, sehingga orang itu bingung dari mana dan kemana karena semuanya sama. Tidak ada apakah aku dari sana atau sudah dari sana, semua. Makanya mereka akan hanya berputar-putar, berputar-putar. Puluhan ribu tahun. Panas yang tidak kira-kira. Tapi bersamaan dengan itu juga, di saat itu juga ada sebagian hamba-hamba pilihan Allah yang mereka mendapatkan perlindungan dari Allah. Bagaimana perlindungan dari Allah? Kalau sudah perlindungan dari Allah, tidak ada yang namanya panas, tidak ada yang namanya menyusahkan, tidak ada yang namanya menakutkan karena sudah dilindungi oleh Allah. Siapakah mereka? Ini termasuk orang-orang pertama yang mendapatkan perlindungan khusus, payung Allah, perlindungan dari Allah secara khusus di hari kiamat adalah rajulun. La rajulun anzara mu'siran. Sungguh seorang laki-laki yang dia memberikan tempo kepada orang yang kesusahan, memberikan tempo atas utang orang yang kesusahan. Anda meminjamkan sesuatu kepada seseorang lalu dia kesusahan, lalu Anda beri tempo, berarti Anda telah melapangkan dia yang lagi susah. Maka engkau berhak mendapatkan kelapangan nanti, mendapatkan perlindungan dari Allah nanti secara khusus di akhirat. Hatta yajida syai'an, sampai orang tersebut mempunyai sesuatu untuk membayar utang. Ini kan adab di dalam pinjam-meminjam. Bagi yang meminjamkannya, bagi yang meminjamkan, tolong jangan Anda memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seseorang mencekik dengan mengambil riba. Kalau ingin membantu meminjamkan karena Allah, dan di saat dia tidak mampu bagaimana? Lihat indahnya. Di saat dia tidak mampu, beri tempo. Kapan Anda memberi tempo seperti Anda, kalau kapan Anda memberi tempo, Anda akan dapatkan janji dari Allah, yaitu perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Ini adalah dari sisi orang yang meminjamkannya. Au tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu, atau mensedekahkan kepada seseorang karena yang ia keinginkan. Jadi tadi orang punya hajat kepada Anda, dan Anda tahu dia punya hajat, kemudian Anda memberinya, berarti Anda telah memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan mudahkan urusan Anda, khususnya di akhirat nanti. Dan dia berkata, dia memberi kepada orang yang punya utang kepadanya. Orang punya utang kepada Anda, lah Anda beri tempo kepada dia. Setelah Anda beri tempo lah ini, wa yaqulu, ini disebutkan, dan berkata, ini lanjutan hadisnya. Wa yaqulu mali 'alaika shadaqatun ibtigha'a wajhillah. Sambil berkata, makanya kalau ingin membebaskan utang itu kasih tahu, supaya dia tidak merasa beban, sebab mungkin dia orang yang sangat kuat imannya, harus membayar utang. Dan dia gelisah setiap malam, siang malam gelisah, siang malam gelisah karena dia punya utang. Dan dia tidak punya uang. Sementara Anda ingin membebaskan tapi tidak ngomong, ya nggak melapangkan hatinya dong.
Maka kalau Anda ingin membebaskan utang kepada seseorang, sampaikan. Ini diajar oleh baginda. Mali alaika sadaqatun. Hartaku yang ada pada kamu yang kau pinjam, aku jadikan sedekah. Ibtigha wajhillahi, karena Allah. Karena Allah. Wa yukharriku sahifatahu. Sahifatahu ibaratnya biasanya ada perjanjian ya. Ada perjanjian utang, apakah nota, apa, kwitansi atau apa. Kemudian dia dibolongin, maksudnya dirusak, dirobek, atau dihapus. Ini loh ya, kamu punya utang kepadaku 1 juta rupiah. Sudah aku jadikan sedekah kepadamu, sudah aku anggap lunas. Selesai. Yaqta' al-uhdata allati alaihi. Maksudnya memutus perjanjian yang selama ini sudah disepakati, yaitu untuk bayar utang. Dibebaskan. Subhanallah. Wa akhrajal Baghawi, dan Imam Baghawi mengeluarkan hadis ini fi syarh sunnati bilafdi man naffasa, barang siapa melapangkan an gharimihi aw maha anhu, barang siapa ya yang meringankan kepada orang yang meminjamnya, aw maha anhu, atau menghapus hutang, meringankan orang yang meminjam, mulai dari bayar sekarang tunda tahun depan saja, atau bahkan maha anhu, menghapus, kana fi dhillil arsy yaumil qiyamati, maka ia akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat, di dalam perlindungan di dalam dhillil arsy, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan mendapatkan seperti itu. Kemudahan. Kemudahan kapan? Bukan kemudahan hari ini. Kalau hari ini kita tidak bisa makan, di sini bisa ke sebelah dikasih makan kita. Tapi di padang mahsyar tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah, tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah. Wal Abdullah bin Ahmad bin Anfizah al-Musnadi, dari Abdullah bin Ahmad, Musnad Imam Ahmad, ada ziyadahnya dari putra beliau Abdullah bin Ahmad. Adallallahu 'abdan fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu, anzara mu'siran aw taraka li gharimin. Adallallahu 'abdan, Allah akan memberikan perlindungan. Allah akan berikan perlindungan seorang hamba di dalam perlindungan di hari kiamat nanti, di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Yaitu siapa? Yang Allah beri adalah orang yang memudahkan, yang memberikan tempo kepada orang yang punya utang. Memberikan tempo kepada orang yang punya utang. Karena dia tidak bisa bayar. Atau membiarkan begitu saja. Biar dia punya keleluasaan di dalam bayarnya. Dan ini luar biasa dahsyat. Makanya Anda kalau minjamkan sesuatu kepada seseorang, lalu dia tidak mampu, Anda tidak boleh maksa main robot, main ambil, Anda jual. Nggak boleh, dosa, itu haram. Karena orang yang tidak mampu, Anda yang punya kewajiban untuk memberikan tempo. Sehingga disebut oleh para ulama, ibadah wajib itu selalu pahalanya lebih gede daripada ibadah sunnah. Ibadah wajib pahalanya lebih gede daripada pahala sunnah. Kecuali di bab ini. Ibadah wajib pahalanya lebih gede dari pahala sunnah. Kecuali dalam hal ini. Utang, pinjam-pinjam. Jadi gini. Kalau Anda orang pinjam uang kepada Anda, lalu dia tidak mampu, maka wajib bagi Anda untuk memberi tempo. Memberi tempo hukumnya wajib. Kalau Anda bebaskan, hukumnya sunnah. Membebaskan, aku bebaskan sunnah. Aku kasih tempo setahun lagi, wajib. Karena apa? Nggak boleh ada paksa. Akan tapi, makanya di sini, pahalanya yang sunnah sedekah tadi adalah lebih gede dari pahalanya wajib. Jadi ada beberapa yang disebut para ulama, pahala wajib, pahala sunnah melampaui pahala wajib. Nah, di sini akan kami tambahkan sedikit tentang utang piutang berkenaan dengan ini tadi. Tidak bolehnya kita memaksa orang yang pinjam kepada kita di saat dia tidak mampu. Dan bagi siapapun yang tidak mampu, kalau betul-betul tidak mampu lalu tidak membayar utang, dia tidak dosa karena dia tidak mampu. Yang punya uang pun tidak boleh memaksanya. Tapi ingat, wahai orang yang biasa punya utang.
Ingat, dalam banyak riwayat, insya Allah ada sebelumnya setelah ini barangkali. Kalau Anda punya utang, lalu Anda terlintas di hati Anda keogah-ogahan, keengganan di dalam membayar utang, maka langsung Allah sempitkan rezeki Anda. Karena Anda ingin niat berbuat zalim. Orang membantu Anda, tapi Anda ingin berbuat jahat. Dan memang banyak manusia-manusia yang memang daftar untuk sempit rezeki. Membayar utang itu padahal duit sudah ada. Nunggu yang punya uang menjemput ke rumah kita. Ini kan kurang ajar kita. Makanya hati-hati kalau Anda pinjam uang. Kalau Anda pinjam pada saudara, lihat, selagi Anda punya segera. Dan jangan menunda. Apalagi kadang berkata, dia kan banyak duit. Nggak terlalu butuh dengan uang yang saya pinjam. Nggak boleh seperti itu. Karena ada sirnya, ada rahasia di balik ini semuanya. Kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang ingin bayar utang. Maka sebesar apapun hutang Anda, kalau Anda bersemangat untuk bayarnya, Allah akan tolong. Maka jangan sampai punya utang, ogah-ogahan, berarti dia mempersempit rezekinya. Apalagi berbohong dia. Ditanya katanya nggak punya, ya nggak punya beneran. Hati-hati. Sempit beneran. Kenapa? Dia telah berbuat zalim kepada orang yang baik kepadanya. Orang yang meminjamkan uang kepada kita, kan dia baik. Sudah begitu baik, kenapa kita harus bohong kepada dia? Makanya lihat, siapapun, coba catat hari ini, yang pinjam uang, kemudian dia sebetulnya mampu, tapi dia pura-pura, langsung disempitkan oleh Allah. Makanya hidupnya pun terus kekurangan. Terus kekurangan. Nah, perlu kami tegaskan di sini. Dan memang lebih banyak orang yang ingkar membayar utang daripada yang tidak memberikan pinjaman. Suatu ketika ada orang bertanya, Buya, saya cari pinjaman uang tuh susah. Nggak gampang cari pinjaman uang. Orang kaya tidak peduli. Apakah betul? Orang kaya tidak peduli atau orang fakirnya yang memang tidak punya sopan santun dalam pinjam meminjam. Ini perlu diperhatikan semuanya. Kita panggil satu orang kaya misalnya. Berapa banyak orang yang minjam uang kepada Anda lalu tidak mengembalikan ubahnya. Dari kerabatku, saudaraku. Oh, jadi satu orang kaya ternyata pernah meminjamkan kepada orang, 1, 2, 3. Ternyata ada orang tidak peduli membayar utang. Sehingga menjadikan orang yang biasa meminjamkan uang menjadi takut. Kenapa? Nanti uangku tidak dikembalikan. Sudah begitu dicari susah. Dicari susah. Tidak berikan kabar dan seterusnya. Nah, gara-gara semacam ini bisa jadi orang menjadi tidak mau meminjamkan kepada kita. Karena yang pinjam tidak punya akhlak, tidak punya adab. Layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau orang mampu pinjam, lalu dia mampu bayar, tapi dia tidak segera bayar, maka dia halal. Yuhillu arda. Halal yuhillu. Jadi penundaan yang ia lakukan itu menjadikan dia boleh untuk kita permalukan. Maksudnya apa? Kehormatan sudah tidak terjaga lagi. Kenapa? Dia adalah khianat. Dia zalim. Sampai dihukum dipenjarakan boleh. Ibaratnya apa? Oh, dia zalim. Tapi orang yang memang betul-betul mampu. Orang mampu tidak bayar utang, waduh nasib buruk itu. Orang mampu nggak bayar utang. Tidak akan ditolong oleh Allah. Lihat, kita punya Allah, kok punya iman. Nah, tapi kalau dia lah ini imbalan ke sisi lainnya. Kalau ada orang memang betul-betul tidak mampu, Anda nggak dosa karena tidak mampu, yang penting jujur saja. Tidak mau sampai kapan? Ya, sampai kapanpun tidak mampu. Sehingga Anda pun kalau minjamkan sesuatu pada seorang, nggak boleh Anda paksa. Mana? Keluarkan, jual rumahmu, jual ini. Nggak bisa begitu. Rumah untuk tempat tinggal anak-anaknya. Tidak bisa kita maksa. Selagi Anda dari awal berani meminjamkan kepada seseorang karena Allah jaga. Jangan sampai berubah menjadi amarah lalu hilang pahalanya. Yang banyak seperti itu. Cuman marahnya yang meminjamkan juga gara-gara yang pinjam itu nggak punya adab. Dicari susah, telepon direject, segala macam. Masya Allah, akhlak peminjam-peminjam ini banyak akhlaknya jelek. Dan mentalnya mental miskin. Kenapa? Dia ditolong tapi tidak mau menghargai yang menolongnya. Nah, ini mentalnya mental rendah dia. Kalau Anda pinjam uang, tolong yang baik akhlak Anda. Di saat sudah jatuh tempo, kalau belum bisa, Anda kasih tahu, bukan hilang. Ini banyak hilang, tidak mau disapa. Bahkan marah kadang-kadang. Yang meminjam lebih garang daripada yang pinjam. Atau Anda minjamkan uang kepada seseorang, lalu Anda menyuruh orang serem untuk menagihnya. Anda nggak boleh juga seperti itu. Yang menagih utang. Itu nggak dari banyak loh ya padahal. Tapi nggak boleh, itu menjadikan pahala hilang habis. Nanti disebutkan di sini juga.
Wan Abi hadis selanjutnya, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, dari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, kana rajulun yudayyinun nas, ada seorang baik. Semoga ini kayak semacam Anda ini. Yudayyinun nasa, meminjamkan uang kepada orang lain. Jadi banyak orang-orang yang dipinjami. Dan punya menemukan seorang ibu yang solehah. Dia punya uang sengaja tapi tidak diberikan, tapi disimpan. Kemudian orang di kampungnya ingin dibebaskan dari riba. Kan di kampung ada ribanya, ada riba detail, riba apa itu namanya. Jadi orang perempuan ini, uang perempuan ini tidak banyak. Cuma dia cerdas. Dia hanya punya berapa puluh juta saja. Orang di kampungnya biasa pinjam kepada bank, apa namanya, renten yang datang ke rumah itu. Biasanya butuh berapa? Ditanya, butuh 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, dipanggil. Kemudian dipinjam oleh ibu ini tanpa harus ada tambahannya. Hanya perlu tepat waktu. Dan alhamdulillah ibu ini bisa membebaskan di kampungnya riba. Kalau tidak salah belum banyak sih yang bisa ditolong. Dia bisa menolong kurang lebih berapa puluh orang lah. Kurang lebih apa 30 atau 20 orang lah. 20 orang bisa ditolong. Kan lumayan. 20 yang biasa urusan dengan riba ditolong. Subhanallah. Dari 20 itu yang serius membayar hanya 7 atau 8 orang. Selebihnya adalah lihat. Sudah dipinjemin masih pinjam lagi ke tempat yang haram. Sudah dipinjami oleh seorang ibu ini. Sesuai dengan kebutuhannya waktu dia pinjam kepada peminjaman rentenir. Katanya butuhnya 1 juta. Oh ya, dipinjami oleh ibu ini 1,5 juta. Oke. Tapi tolong cicilannya yang sesuai ya tepat waktu. Tanpa ada tambahnya. Iya bu. Ternyata dia ngambil pinjaman dari ibu ini. Ternyata masih lagi minjem dengan orang yang dengan renten. Setelah itu apa? Dengan ibu tidak dibayar. Yang di renten juga yang dibayar duluan. Berarti ini kan bentuk kedoliman yang dahsyat. Makanya model watak manusia semacam ini gak bisa besar dia. Karena dia gayanya gaya dolim. Dan tidak diberkahi oleh Allah. Bahkan sudah diancam. Kalau ada orang punya uang lalu ingin lari dari membayar utang. Orang punya utang, dia ingin lari dari membayar utang, langsung disempitkan rezekinya. Makanya akhlak ini berlaku pada dua belah pihak. Yang meminjamkan uang, tolong berakhlak. Karena Anda ingin cari pahala dari Allah. Ingin mendapatkan pahala sedekah. Maka yang lemah lembut menagihnya. Ini hadis ini diceritakan. Seorang yang biasa minjamkan pada orang lain, ini kerjaannya baik. Seperti ibu tadi yang kami ceritakan. Ibu yang solehah. Dan memang ibu itu di saat uang itu tidak dibayar, tidak terlalu gelisah. Karena apa? Hanya sedih saja. Akhirnya kan tidak bisa berputar untuk menolong orang. Mandek kepada seseorang tidak dikembalikan. Padahal kalau dikembalikan, pinjam lagi juga dikasih. Dikembalikan, pinjam lagi, dikasih. Cuman ada mental sebagian orang tidak mau dibesarkan. Mentalnya mental kotor, mental busuk. Maka jadilah Anda orang-orang mulia. Bahkan yaqulu li fatahu. Kemudian orang yang biasa minjamkan uang ini berkata kepada li fatahu, berkata kepada anak muda yang disuruh penagih. Penagihnya yang menagih kepada orang-orang yang pinjam uang itu. Idza ataita mu'siran, ya tolong ya nak ya, kamu kan aku tugasi nagih utang. Kalau kamu datang kepada orang yang ternyata dia mu'sir, susah hidupnya, nggak bisa bayar utang, fatajawaz anhu, maafkan, kasih tempo. La'allallahu yatajawazu anna, semoga dengan itu Allah mengampuni kita. Ajib. Akhlak. Coba, jika yang meminjamkan dengan akhlak, yang pinjam dengan akhlak, hidup indah. Yang meminjamkan dengan akhlak, selagi yang pinjam tidak mampu, dikasih tempo. Yang pinjam berakhlak, selagi mampu segera dibayar. Kan indah. Kalau belum mampu, dia tetap menjelaskan dengan jelas, dengan baik. Bukan lari, bukan sembunyi, bukan marah-marah, dan seterusnya. Lihat. Kalau ada orang sudah pinjam uang, nggak bisa bayar, malah marah-marah. Lihat saja, bakal sempit sepanjang waktu. Karena sudah dinas, sudah dicap. Dia akan sempit rezekinya. Sudah pinjam duit, malah marah-marah. Sempit rezekinya. Dia adalah orang yang zalim, tidak tahu budi dia. Tidak ngerti bekti kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Muttafaqun alaih hadis ini. Fa'alaqiyallahu fatajawaza anhu. Kemudian Nabi menghabarkan bahwasanya orang itu nanti akan bertemu dengan Allah dan Allah telah mengampuninya. Subhanallah. Dengan kita memaafkan kepada orang yang pinjam uang kepada kita, memaafkan sifatnya sementara, sampai dia membayar atau betul-betul kita bebaskan. Itu ternyata menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari meminjam uang. Dan semoga Allah mudahkan kita di saat kita punya utang untuk membayarnya. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang jauh dari riba. Takut kepada yang haram. Dan Allah mudahkan urusan halal kita. Rizki yang halal penuh berkah.
untuk bekal hidup yang indah di dunia hingga kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.